bahwa pergerakan nasionalisme ini terjadi setelah adanya kolonialisme, imperialisme merajalela di Indonesia. Ya, merajalela di Indonesia. Kemudian rakyat mengalami satu kehidupan penderitaan yang sangat lama. Nah, pada akhirnya disitulah muncul pergerakan nasional. Tuh. Nah, di dalam pergerakan nasional ini ada politik etis. Politik etis ini adalah politik balas budi yang isinya terdiri dari satu, perluasan kekuasaan kolonial. Yang kedua, perkembangan pendidikan barat. Ini dikembangkan. Nah, perkembangan pendidikan barat ini ada dua golongan. Golongan terpelajar dan golongan profesi per. Ya. Nah, golongan terpelajar dan golongan profesi per ini menjadikan satu perkembangan pergerakan nasional. Jadi dua golongan ini yang menggerakkan pergerakan nasionalisme di Indonesia. Nah, dalam pergerakan nasional ini perkembangannya muncul adanya sebuah organisasi-organisasi di mana organisasi-organisasi ini terjadi pada masa pergerakan nasional, yaitu antara lain munculnya Budi Utomo, Syarikat Islam, Indisi Partai, Perhimpunan Indonesia, sampai Gerakan Pemuda. Tuh. Ya. Ini diantaranya. Kemudian di dalam peta konsep ini dijabarkan. Gimana penjabarannya? Penjabarannya adalah pertama, latar belakang munculnya pergerakan nasional. Apa latar pergerakan munculnya pergerakan nasional? Adalah politik drainage. Apa politik drainage itu? Politik bahwa Belanda mengeruk kekayaan dari negara Indonesia hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan negara Belanda. Tuh. Jadi hanya untuk kepentingan negara Belanda. Kenapa Belanda mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya? Karena negara Belanda butuh biaya, butuh dana untuk mendanai negaranya dalam revolusi industri ketika itu. Ya. Nah, kemudian puncaknya terjadi pada masa tanam paksa, di mana Belanda mampu membangun dam, sedangkan rakyat Indonesia hidup sengsara. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa bangsa Belanda menerapkan sistem tanam paksa, di mana tanam paksa ini adalah bahwa semua hasil tanaman itu yang laku di pasaran Eropa. Contohnya, umpamanya tanaman padi digantikan dengan tanaman tebu, kemudian kina, kemudian kopi. Itu yang laku di pasaran Eropa. Dan membangun dam-dam untuk pengairan. Bendungan-bendungan untuk pengairan. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri sengsara. Kenapa?
Karena dibatasi dalam penanamannya. Tuh. Nah, inilah latar belakangnya. Akhirnya ruang gerak rakyat Indonesia sangat sempit. Berikutnya, dalam politik etis. Politik etis ini tadi yang sudah saya jabarkan sedikit adalah politik balas budi, di mana bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat atau masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi pada kenyataannya tidak seluruhnya, tidak 100% bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, di situ ada istilah bagian trias van Deventer, ini bagian politik etis. Dalam trias van Deventer itu ada 3 tujuan dari politik etis. Yang pertama adalah irigasi, yang kedua imigrasi, yang ketiga adalah edukasi. Apa itu irigasi? Irigasi bertujuan untuk mengairi sawah rakyat Indonesia agar hasil panennya meningkat. Yang kedua, imigrasi. Imigrasi mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dan mengolah tanah di luar Jawa. Itu imigrasi. Sedangkan edukasi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Tetapi pelaksanaannya akan beda. Kenapa pelaksanaan beda? Contoh, irigasi digunakan untuk mengairi perkebunan milik swasta Belanda saja. Bagaimana untuk Indonesia? Dikesampingkan. Tuh, ini dalam pelaksanaannya sangat beda sekali. Kemudian imigrasi. Imigrasi digunakan untuk membuka lahan baru di Pulau Jawa dan mendapatkan tenaga kerja yang murah, kalau perlu tidak dibayar. Tuh. Itu imigrasi. Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan dasar pertama tujuan politik etis yang sebenarnya. Nah, ini di pelaksanaannya sangat beda sekali. Ya, walaupun ada politik etis, tetap rakyat Indonesia masih mengalami kesengsaraan. Berikutnya, faktor apa sih yang terjadi atau yang menjadikan pergerakan nasional itu muncul atau tumbuh? Ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal dari dalam. Yang kedua adalah faktor eksternal dari luar. Sekarang kita lihat, apa faktor dari dalam? Faktor dari dalam atau internal antara lain isinya 1. Penderitaan masyarakat pribumi sejak diberlakukan politik tanam dan politik liberal, banyak yang mengalami kesengsaraan dan menderita. Jadi politik tanam paksa ini dan politik liberal ini sangat merugikan bagi masyarakat atau rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, lahirnya golongan intelektual, golongan-golongan berpendidikan, golongan-golongan orang yang berpengalaman, yang mempunyai pemikiran yang lebih maju. Ini banyak, sehingga tidak mementingkan golongan atau kelompok, tapi
mementingkan seluruh rakyat atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, program Pas Nederland Jega. Ini adalah merupakan program-program untuk memunculkan yaitu sebuah organisasi-organisasi di masyarakat Indonesia. Ya, sebentar. Ya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Tuh. Jepang, kenapa Jepang bisa menang dengan Rusia tahun 1905? Tuh. Nah, karena bangsa Jepang ini rasa nasionalismenya tinggi, sehingga bisa menang dengan negara adik kuasa, menang negara-negara besar. Rusia saja dapat dikalahkan. Ini bisa membangkitkan pergerakan nasional Indonesia. Kenapa bangsa Jepang yang kecil itu bisa menang dengan Rusia? Ya. Yang kedua, kelahiran paham-paham baru seperti paham nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi. Tuh. Paham nasionalisme adalah rasa kebangsaan yang tinggi, cinta tanah air yang tinggi. Ini yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Liberalisme, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk yaitu mendukung, membela rakyat, ya, tuh, liberal. Sosialisme, rasa sosialisme antara individu dengan individu lain saling membantu, tuh. Jadi bukan milik pribadi, bukan egoisme. Kemudian demokrasi, bahwa rakyat adalah kepentingan yang paling utama, maka dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu. Nah, ini demokrasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Bagaimana perkembangan nasionalisme di berbagai negara? Contohnya di India, di Turki tumbuh. Tuh. Kemudian di Malaysia, ya, Filipina, tumbuh rasa perkembangan nasionalisme, semakin berkembang, maka disitulah merupakan faktor-faktor eksternalisme. Nah, itu barangkali sampai ini dulu. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan